Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa di semester 2 pagi dan sore. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal yang berhubungan dengan hakikat dan pengertian Islam. Karena materi pendidikan agama Islam itu adalah hal yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita selama ini memeluk Islam, tetapi kita kadang belum mengerti tentang makna Islam itu sendiri. Makna Islam itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah makna lughawi atau makna terminologi. Yang kedua adalah makna etimologi. Pertama adalah makna lughawi atau dalam bahasa lain adalah makna bahasa. Yang kedua adalah makna istilah. Nah, untuk memahami dua makna ini kita awali dengan makna bahasa. Di season pertama ini kita akan membahas khusus tentang makna bahasa dari makna Islam itu sendiri. Ada 3 akar bahasa atau sumber bahasa Islam. Yang pertama adalah salamatun, keselamatan. Kalau ada orang yang merasa memeluk mengaku Islam, maka dia harus mempunyai pikiran, ucapan, dan perbuatan yang mampu untuk memberikan keselamatan dirinya. Artinya adalah ketika dia Islam, dia sebenarnya menuju pada poros keselamatan. Baik keselamatan dunia maupun akhirat. Karena dia telah diberi petunjuk berupa Islam sebagai agama yang dipeluknya. Mengapa selamat? Karena ketika dia Islam, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah berupa kewajiban yang menuntun dia kepada keselamatan dunia maupun akhirat. Ketika di dunia dia selamat karena dia telah menjadi orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah sumber dari keselamatan. Ketika di dunia di akhirat akan selamat karena dia telah melakukan ketakwaan di dunia, kemudian balasannya keselamatan di akhirat. Nah, artinya bahwa orang yang Islam itu dia mampu untuk menyelamatkan diri. Dirinya bisa selamat, baik dunia maupun akhirat. Dan yang selanjutnya adalah dia mampu menyelamatkan orang lain. Baik pikirannya, perbuatannya, maupun ucapannya tidak menjadikan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Mulutnya berkata dan menjadikan orang senang. Pikirannya berpikir untuk berpikir kebaikan dan keselamatan orang lain. Ya, perbuatannya mampu menyelamatkan orang lain. Kalau ada mulut yang mencaci, mulut yang melakukan ketidakbaikan kemudian menyakitkan orang lain, berarti dia belum memahami tentang arti Islam itu sendiri. Artinya dia bisa menyelamatkan diri dan dia belum bisa menyelamatkan orang lain. Karena hidup ini adalah butuh keselamatan baik diri maupun orang lain dan butuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan arti keselamatan yang bersumber dari kata salamatun. Yang kedua adalah silmun damai.
Kalau ada orang Islam yang mengaku Islam, ada orang yang mengaku Islam kemudian dia tidak mampu berdamai dengan Allah. Artinya dia tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau dekat dengan Allah, dan tidak mampu berdamai dengan manusia, artinya memusuhi dan membuahkan sebuah konflik yang tidak berkesudahan, maka dia belum tentu dikatakan orang yang mampu berdamai dan Islamnya belum diresapi secara utuh. Perlu dipahami bahwa keutuhan itu adalah terdapat dari bagaimana cara kita menafsirkan itu sendiri. Bagaimana kita berdamai dengan alam. Bagaimana berdamai dengan internal Islam dan berdamai dengan eksternal Islam. Tidak menumbuhkan percekcokan dan tidak menumbuhkan sebuah permusuhan yang menghancurkan dirinya dan orang lain. Artinya Islam itu damai. Kalau ada orang Islam yang sudah mencoba membangun konflik, berarti dia belum utuh dalam menafsirkan Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah salamatun sudah satu, silmun sudah, kemudian Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah. Islam itu artinya dia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan amal usahanya. Setelah dia berusaha untuk mengerjakan sesuatu, kemudian dia tidak bisa melakukan sesuatu, maka harus kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan yang kuasa segala seluruh alam. Wakafa dan cukup billahi kepada Allah. Wakilan kita pasrahkan kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak mau pasrah kepada Allah, kemudian dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, kemudian dia berpikir bahwa usahanya itu mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya, tanpa ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia termasuk orang-orang yang sesat dalam berpikir secara keislaman. Maka dari itu, semoga Allah memberikan kekuatan kita, baik lahir maupun batin, untuk menyelamatkan diri, untuk berdamai pada sesama manusia, kepada Allah dan sesama manusia. Yang terakhir adalah untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Itulah hakikat Islam dalam perspektif definitif yang bersifat lughawi atau bahasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.